paham tujuannya buat apa, supaya nanti kalian bisa mengulang-ulang ya. Oke, kemarin PR-nya bagaimana? Kebalik, Bu, yang V1 sama V2 itu. Oke, banyak banget ya yang nilainya kebalik ya. Oke, kemarin tentang stabilitas obat, ya, itu kan kalian membuat larutan standar ya. Oke, untuk di pembuatan larutan standar kalian bingung nggak? Selain kebalik itu. Ada yang bingung nggak? Karena ini nanti hitungannya masih sangat banyak loh. Makanya saya tanya sekarang. Kok nggak ada suaranya? Apa suara saya emangnya nggak kedengeran? Sepertinya tidak, Bu. Oke, bisa dilanjut berarti ya? Halo. Bisa, Bu. Kalau saya tanya tolong dijawab ya, karena saya nggak mau sendirian. Oke, mau saya bahas dari awal atau kita lanjut ke perhitungannya? Kita lanjut lagi perhitungannya setelah yang kemarin. Dari awal juga nggak apa-apa, Bu. Oke, dari awal ya. Oke, dari awal kita kan itu ada pembuatan larutan induk kafein ya. Iya, Bu. Berapa ppm? Berapa ppm kemarin? 1000. Larutan induknya. 1000 ppm, Bu. 1000 ppm. 1000 ppm berapa persen? 0,1. 0,1%. Kemarin yang diambil berapa gram dalam berapa mililiter? 25 gram. 25 mililiter. 25 Gram dalam 25 gram atau miligram? miligram. Miligram. 25 miligram 25 dalam miligram 25 dalam 25 mililiter ya. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Kenapa 1000 ppm sama dengan 0,1%? Itu ada yang bingung nggak? ppm itu apa sih? per million apa gitu, Bu? Million ya. Jadi untuk 1% itu sama dengan 10.000 ppm. Jadi ketika di sini 1000 ppm itu kan sama halnya dengan 0,1% ya. Jadi supaya kalian nggak bingung, 0,1% itu pembuatannya berapa, kan kita kembali lagi ke yang prinsip 1% ya. Kalau 1% kan 100 mililiter. Kalau misalkan 0,1% berarti 100 miligram dalam 100 mililiter. Atau kalau misalkan diperkecil berarti 25 miligram dalam 25 mililiter. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, bisa dilanjut ya. Selanjutnya di sini pelarutnya apa? Aquades, Bu. Pelarut Aquades. Oke. Nah, pelarut Aquades inilah nanti yang akan digunakan sebagai blanko, ya.
atau blanko saat kalian melakukan uji di spektro. Seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan. Kalau misalkan pelarutnya yang kalian gunakan itu bukan Aquades, berarti untuk blankonya pun menyesuaikan dari pelarut yang kalian gunakan, ya. Nah, kemudian pengenceran dari 1000 ppm. Oke. 1000 ppm ke 100 ppm ya. Ya. Nah, sebenarnya selain menggunakan rumus V1, V1M1, V2M2 itu bisa cara singkatnya ya, sebenarnya ya. Jadi untuk cara singkatnya seperti ini. Kita kan punya larutan induk 1000 ppm ya. Kita punya larutan induk 1000 ppm, kemudian kita akan apa sih namanya? Kita akan encerkan menjadi 100 ppm ya. Kira-kira dari 1000 ke 100 ini berapa kali? Turun berapa kalinya? 10. 10 kali. Oke, 10 kali. Nah, kalian mau ngencarinya kemana? Ke labu berapa? Sesuai yang praktikum kemarin aja ya. 10 mili ya, misal ya. Misalkan kita mau ngecarinya ke labu ukur 10 mili. Nah, cara ngitung gampangnya seperti ini. Kita punya labu ukur 10 mili ya, 10 mili. Kemudian dari 1000 ppm ke 100 ppm itu kan 10 kalinya. Ya kan? Pengenceran 10 kalinya berarti tinggal kita tulis aja 10 kalinya. Nah, 10 bagi 10 berapa? 1. 1. Benar nggak 1 mili yang diambil? Benar, Bu. Iya, Benar. Nah, kemudian 1 mili ini nanti di-add ke 10 mililiter. Karena di sini tadi kan kita menggunakan 10 mili kan labunya. Jadi di-add-nya ke 10 mililiter dengan apa? Aquades. Kira-kira kalau misalkan labunya kita menggunakan 25 mili, kira-kira berapa yang diambil? Cara gampangnya gitu. Tinggal 25 mili bagi 10. Berapa? 2,5. 2,5. Ya kan? Nah, 2,5 coba kalian hitung menggunakan rumus V1M1 V2M2. Coba silahkan. Silahkan dirubah yang 2,5. Labu yang 25 mili. Kemarin ada yang menggunakan labu 25 mili. Disebutkan aja hasilnya dari rumusnya. Sama enggak kira-kira? Coba dicek tugasnya. Sama, Bu. Oke, coba disebutin deh. Ini berapa? Pakai rumus yang satu itu, Bu. V1M1. Misalkan gini. Rumusnya kan V1M1 ya, sama dengan V2M2 kan? Nah, V1-nya berapa? V1-nya tidak diketahui, Bu. V1 tidak diketahui. Oke, V1 yang ditanya ya. M1-nya? 1000 ppm. 1000 ppm. V2-nya? 25 mili. 25 mili. Atau kita coba disamain aja ya. Samain aja yang atas ya. Kira-kira hasilnya sama nggak seperti itu ya. Berarti kan 10 mili ya. 10 mili, kemudian M2-nya 100 ppm. Ya. V1 turun, kemudian 10 kali berapa? 1000 ya? 1000 kali 10. Kok 1000 kali 10?
100 dikali 10. 100 kali 10 dong. Ya kan? Iya, Bu. 100 kali 10, kemudian yang 1000 ppm kan karena F1-nya yang ditanya, berarti dia pindah ke bawahnya kan? Iya, Bu. Nah, jadi ini pindah ke bawahnya 1000 ppm. Oke, ppm bisa kita coret kan? Bisa. Satu, berarti berapa? 1000 kali 1 1000. mili. Sama kan? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, lebih gampang mana? Ya kalau kalian Kalau nggak hafal pakai rumus, rumus yang atas, Bu. kalau nggak pakai rumus yang atas ya, lebih gampang buat ngitungnya ya. Tapi kalau misalkan menggunakan rumus ya yang bawah, sebenarnya sama aja. Untuk yang atas itu hanya cara cepat ya. 1 mili, kemudian di add dengan 10 mili aquates ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut. Ini tadi berarti pengenceran dari 1000 ke 100 ya. Kita lanjut pengenceran dari 100 ppm ke 10 ppm. Oke, 10 kalinya kan ya? Iya, Bu. Berarti 10 mili. Untuk labunya mau 10 mili apa 25 mili? Kalau dicontoh berapa? 10 aja, Bu. 10 aja, oke. Biar lebih gampang ya. 10 mili, kemudian dibagi 10 kali ya. 1 mili. Atau kalau misalkan ini mau 25 mili, ya berarti yang diambil adalah 2,5 mili. Mili. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, harus paham semua ya, karena nanti ke bawahnya kalau misalkan nggak paham di bagian atas, ke bawahnya kalian akan bingung. Oke, ini selesai. Kita lanjut. Pengenceran dari 10 ppm ke 9 ppm. Kemarin saya bilang pengencerannya bertingkat. Ya, masih ada beberapa dari kalian yang saya kembalikan, itu ada yang pengencerannya tidak bertingkat. Ya, kalau pengenceran bertingkat berarti seperti ini. Dari 1000, kemudian dari 100 ke 10, dari 10 ke 9. Kemudian dari 9 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5. Ya, terakhir di 5 ppm. Nah, kalau misalkan dia tidak pengenceran bertingkat, berarti kalian ngambilnya dari larutan induknya. Bisa larutan induk yang 1000 ppm atau larutan induk yang 100 ppm. Tapi kemungkinan salahnya akan lebih banyak kalau kalian mengambilnya dari larutan induk. Karena yang kalian ambil otomatis akan lebih sedikit ininya yang diambilnya itu. Ya. 10 ppm ke 9 ppm berapa kalinya? 1. Satu pas? Enggak, Bu. Itu ya. Koma 11. Kemudian labunya 10 mili ya. Dibagi Ya. 1,11 kali berapa? 9? 9,09. 9,009 mili ya, atau 9 mili. Kemudian nanti di add, kalian ambil ini, 9 mili ini kalian ambilnya dari mana? Larutan induk, Bu. Larutan induk yang mana? Aquades. Yang 10 Larutan induk yang ppm. mana? Oke, yang 10 ppm ya. Berarti ini tadi kan yang 10 ppm ada 100 mili ya. 100 mili, ada 10 mili kan ya. Nah, dari 10 mili ini kita ambil 9 mili. Ya. Kita ambil 9 mili.
Berarti kurang lebih masih ada 1 mili lagi. Ya, untuk 1 milinya lagi itu kita tambahkan dengan Aquades. Tapi kita tidak perlu menulisnya ditambah 1 mili, tapi cukup di add 10 mili atau ditambahkan sampai dengan 10 mili Aquades. Oke, sampai sini bingung, paham atau gimana? Paham, Bu. Paham, oke. Bisa lanjut? Ini Bisa. dan seterusnya ya, nggak usah dijelaskan semua ya. Ini DST sampai dengan 5 5 ppm. ppm. Gitu ya. Sampai sini sudah paham semua ya berarti ya? Paham, Bu. Kita lanjut. Kemarin kan saya baca yang larutan induk awal ya, yang 1000 ppm ya. Dari 1000 ppm saya baca yang 100 ppm ya kemarin ya. Yang 100 ppm ini saya baca di sinar UV. Iya enggak? Itu kan saya baca di menggunakan spektro. Ya kan? Yang ini dibaca di spektro dengan panjang gelombang berapa kemarin? Range-nya? 200 sampai 300. 200 sampai 300 300 apa? nm. Nanometer. Oke. Kemarin ketika saya membaca menggunakan ini, hasilnya bagus nggak? Enggak. Kurang Tidak. bagus ya, karena untuk kurvanya itu masih kayak patah-patah gitu ya. Jadi belum bagus bentuk kurvanya, dan nilai absorbansinya pun tidak di rentang 0,2 sampai 0,8. Ini adalah nilai absorbansi yang bagus. Nah, kalau misalkan ini tidak bisa dibaca, maka saya turunkan, saya ngambil yang konsentrasi 10 ppm. Ya. Kemarin saya gunakan 10 ppm. Itu saya baca di panjang gelombang berapa? 200 sampai 300 nano nm. Oke, di panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer ya. Nah, kemudian ketika dibaca di panjang gelombang ini, saya mendapatkan lambda max berapa atau panjang gelombang maksimum berapa? 270. 270 nanometer. Dengan absorbansi berapa? 0,810 810 ya. Kalau misalkan dia koma, tidak bisa kalian menyebutnya 800. Ya, karena dia puluhan. Oke, sampai sini masih bingung nggak? Bingung? Mungkin kalau dipraktekin langsung bisa, Bu. Mungkin kalau dipraktekin langsung bisa, tapi masih ada bayangan ya kemarin untuk penggunaan ininya ya, spektronya ya. Udah pada nonton videonya kan ya? Sudah. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini di konsentrasi 10 ppm menghasilkan absorbansi sebesar 0,810 di panjang gelombang 270. Nah, fungsinya panjang gelombang 270 ini dia untuk membaca panjang gelombang yang lain saat pembuatan kurva baku. Ya, jadi nanti kita akan membuat kurva baku nih. Pembuatan kurva baku ya. Kurva baku apa? Zat aktifnya kemarin apa? Kafein. Nah, di sini kita melakukan pembuatan kurva baku kafein. Nah, konsentrasinya berapa? Di sini ada konsentrasi satuannya ppm ya. Kemudian ada absorbansi.
Konsentrasinya berapa? Karena kita pengecaran bertingkat, kita mulai dari yang paling tinggi ya. 10, 9, 8, 5 ya. Nah, perlu kalian Iya, Bu. ketahui ketika kita melakukan atau kita membuat kurva baku, itu minimal adalah 5 ya. Di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke. Berarti seperti regresi linear itu ya, Bu? Iya, karena ini juga membuat regresi linear kan ujung-ujungnya. Jadi minimal ada 5 data ya. Oke. Biar agak rapi. Nah, ini kan sudah ya. Di konsentrasi 10 ppm kemarin menghasilkan absorbansi berapa? 0,810. 0,810. Kemudian di konsentrasi 9 ppm 0,113. Kemudian di konsentrasi 8 ppm 0,621. 0,21. Kemudian di konsentrasi 7 ppm 0,558. 0,58. Kemudian di konsentrasi 6 0,477. 7 dan konsentrasi terakhir 0,389, Bu. 0,89. Oke. Kalian tahu mana yang sumbu X dan yang sumbu Y? Tahu, Bu. Yang X yang mana? Konsentrasi. Konsentrasi adalah sumbu X, kemudian yang absorbansi adalah sumbu Y. Ya. Y. Jadi nanti kalau misalkan buat kurva seperti ini ya, yang X yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Yang bawah. Y. Ya. Nanti seperti itu. Karena ini nanti kalian di laporannya kalian membuat kurva ini ya, membuat apa sih kurva. Ya. Ini nanti dibuat pakai Excel ya. Dibuat pakai Excel. Datanya dimasukkan aja, kemudian dibuat pakai Excel nanti langsung keluar kok. Ya. Nah, kemarin diperoleh berapa nilai ABR-nya? ABR. Yang A itu negatif 0,0216. Negatif 0,0216. Yang B? 0,0821, Bu. 21 atau 22 ya. Karena di belakang angkanya itu lebih dari 5 ya, kalau nggak salah. Kemudian yang R-nya 0,9983. 3 atau 84 ya. Kalau yang jawabnya 83 atau 84 itu saya benarkan. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kalau sampai sini sudah paham, berarti kita lanjut ke sampel mungkin ya. Kemarin kalian baru sampai sini ya perhitungannya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sekarang silakan disiapkan kalkulator, kemudian oret-oretan, kita hitung bareng-bareng. Ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu data saja ya. Satu data akan saya jelaskan di suhu 70 derajat Celcius. Nanti untuk suhu 80, 90, dan suhu 100, kalian hitung mandiri ya. Oke, data sampel. Kita memperoleh data sampel ya. Data sampel di suhu 10 derajat Celcius. Oke.
kemarin datanya belum saya kasih ya ke kalian ya? Belum, Bu. Belum, oke. Di sini nanti untuk data realnya kalian ulang-ulang video ini aja ya. Jadi nanti tinggal kalian tulis ulang. Nah, di sini ada menit, kemudian ada absorbansi, kemudian ada konsentrasi atau CT, kemudian ada log konsentrasi atau log CT, kemudian ada 1/CT. Ya. Di sini menitannya itu dari menit 0 atau menit ketika si kafeinnya tadi habis dari pemanasan ya. Itu kan kafeinnya kan dipanaskan di suhu 70 derajat Celcius kan ya, selama 3 menit. Kemudian setelah itu kalian bawa keluar langsung dibaca di spektro ya. Nah, itu sebagai menit ke-0. Menit ke-0, kemudian menit ke-3, menit ke-6, 9, 12, dan 15. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kemarin di masing-masing ini saya peroleh data di menit ke-0 itu 0,731, kemudian di 3 menit itu 0,732, 6 menit 0,732, kemudian di 9 menit 0,733, kemudian di 12 menit 0,734, kemudian di 15 menit 0,734. Nah, ini adalah absorbansi yang saya peroleh. Ya. Boleh kalian screenshot nanti. Nah, di sini kita akan menghitung nilai CT atau konsentrasi, kemudian log konsentrasi, kemudian 1/konsentrasi. Ya. Oke, kita hitung yang pertama. Cara menghitungnya seperti ini. Kita menggunakan persamaan Y sama dengan BX plus A. Ya. Kita sudah mempunyai data absorbansi kan ya di atas tadi kan, nih ABR, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi nilai ABR inilah yang akan kita gunakan untuk hitung ini, konsentrasi. Ya. Jadi persamaannya itu Y itu adalah menit ke absorbansi menit ke 0. Y ini adalah absorbansi, saya singkat ABS ya, menit ke 0. Jadi dihitungnya masing-masing ya ini nanti ya. Ini pas menit ke 0. Absorbansi menit ke 0-nya berapa? 0,731. 0,731. Oke. 0,731. Kemudian nilai B-nya berapa? 0,0821. 22, Bu. 0,0822 ya. 0,822. Nah, X-nya ini adalah yang kita cari. Ya, X ini disimbolkan dengan X sama halnya dengan CT. Ini sama dengan CT ya, atau konsentrasi. Kemudian ditambah A. A-nya berapa? 0,0216. Min, Nah, Bu. harusnya tambahkan ya, tapi karena nilai A-nya min, jadi kita langsung buat min ya. Gitu. 0,0216. 0,216. Oke. 0,0216. Setelah itu digimanain?
Gimana caranya kita mencari nilai X-nya? Pindah ruas atau apa? Pindah ruas, Bu. Pindah ruas, oke, benar. 0,731. Yang pindah ruas berarti yang Min 0. min ya. Min pindah ruas jadi Plus. Plus. plus 0,0216 sama dengan 0,0822 X. Betul? Betul, Bu. Oke, silakan dijumlahkan 0,731 ditambah 0,0216. Berapa hasilnya? 0,752. 0,756. 26, Bu. Ya. Kemudian ini yang dicari nilai X-nya 0,0822-nya kemana? Ke kiri. Ini ya. Tapi dia tidak pindah ruas loh ya. X. Oke. Berapa? 9,156. 9,156. 156. Pas 9,156. Kalau diambil 4 angka di belakang koma 9157. 9155. 557 kan? Iya. Ya. Jadi nilai X-nya atau nilai CT-nya adalah ini. Ya. CT-nya adalah 9,1557. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Kemudian silakan hitung nilai log C-nya. Bisa kan hitung nilai log? Silakan pakai kalkulator masing-masing. Kalau sudah bilang ya. 0,9616, Bu. 0,9616. 916 atau 9617 ya. Pembelatan ya di belakangnya. Ada angka lagi kan di belakangnya? Ada, Bu. Oke. Kemudian 1 per CT-nya berapa? Satu per CT-nya? CT-nya itu dari data CT tadi, Bu. Dari data CT, dari data yang ini. 1 dibagi itu, Bu. 9,1557. Ya, berapa? 0,1092. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, saya lanjut dengan data yang saya peroleh ya. Nanti kalian tinggal menghitung yang mandiri yang menit ke 80, 90, dan 100. Oke, di data kedua ini saya memperoleh 9,1679. Kemudian
9,1679, kemudian 9,1801, 9,1922, kemudian 9,1922. Nah, setelah itu log CT-nya itu 0,9623, 0,9623, kemudian 0,9629, kemudian 0,9634, kemudian 0,9634. Setelah itu log 1/CT-nya 0,1091, 0,1091, 0,1089, 0,1088, 0,1088. Nanti kalau hasilnya ada yang beda sedikit di ujungnya itu nggak masalah ya. Misalkan di sini saya membuatnya 1088, kalian menulisnya 1087. Ya, nggak apa-apa. Karena di sini sudah saya lakukan pembulatan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Data ini silakan di screenshot ya, biar nanti nggak susah. Sudah? Sudah, Bu. Lanjut ya. Sekarang kita akan melihat nih, dari data yang kita punya, dia menggunakan orde reaksi berapa? Ya, orde reaksi itu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Caranya bagaimana? Di sini kita hitung satu-satu. Sini ada orde 0. Kemudian ada orde 1, kemudian ada orde 2. Ya. Di sini ada nilai ABR. Salah. Untuk orde 0, kita hitungnya dari data menit versus CT atau konsentrasi. Kemudian di orde 1 itu menit versus log CT atau log konsentrasi. Kemudian yang orde 2 menit versus 1/CT. CT. Oke. Ya. Jadi caranya sama. Kayak kalian ngitung regresi linear yang atasnya tadi. Ya. Menit sebagai sumbu X atau Y? X, Bu. Y. Sebagai sumbu X atau Y? X, Bu. X. X ya. Jadi menitnya sebagai sumbu X, kemudian CT sebagai sumbu Y. Jadi X, Y ya nanti ya. Oke, sampai sini paham ya? Sebelum saya lanjut. Oke, ini saya kasih batas. Nah, setelah itu, nanti dari data itu kita peroleh nilai ABR. 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 Untuk nilai ABR-nya saya tulis terlebih dahulu saja ya. Karena perhitungan ke bawahnya masih panjang kalau kita kerjain bareng-bareng. Ya. Untuk cara menghitung nilai ABR-nya sama. Jadi nanti tinggal menit versus CT. Menit versus log CT. Kemudian menit versus 1/CT. Seperti itu ya. Kemudian di sini dilihat ya. Nilai ABR di di orde 0 itu didapat 9,1569. Setelah ini kalian boleh menghitung ulang ya. 9,1569, kemudian B-nya itu diperoleh 2,5486 kali 10 min 3. Kalau seperti ini, artinya bagaimana nilai B-nya?
Dibagi 1000. Bagi 1000 ya nilai B-nya ya. Nggak bingung ya yang lain ya. Tidak, Bu. Kemudian diperoleh nilai R-nya 0,9710. Kemudian di orde ke-1 itu diperoleh nilai A-nya 0,9618. Kemudian B-nya itu 1,1810. Kemudian R-nya 0,9703. Kemudian di data orde kedua itu kita peroleh 0,1092, B-nya minus 2,9524 dikali 10 pangkat min 5. Berarti dibagi 100. 100 apa? 1000. 1000 ya. 0,9620. Seperti ini. Ya. Nah, di sini untuk menentukan orde reaksi, ya ini namanya orde reaksi ya. Ini orde reaksi. Ini itu orde reaksi. Nah, untuk menentukan orde reaksi ini kita punya 3 cara. Ya. Cara yang pertama itu metode substitusi. Metode substitusi. Oke, saya tuliskan di sini aja ya. Cara menentukan cara menentukan orde reaksi. Yang pertama itu ada metode substitusi. Nah, di metode substitusi itu data didistribusikan, ke dalam bentuk integral. Dari persamaan berbagai. Nah, kita kan punya 3 orde reaksi ya. Jadi ketiga-tiganya ini kita substitusikan ke dalam bentuk integral. Kalau yang seperti ini. Nah, untuk menarik kesimpulannya, jika dihasilkan harga K tetap konstan itu berjalan sesuai orde reaksinya. Jadi nanti dilihat nilai K-nya yang paling konstan yang mana. Kalau misalkan nilai K-nya yang paling konstan ada di orde 0, ya berarti dia mengikuti orde 0. Sedangkan kalau misalkan nilai konstannya, nilai K-nya itu yang konstan di orde 1, berarti dia mengikuti orde 1. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk metode substitusi, ini orde 0-nya, rumusnya ya, K sama dengan C0 min C per T. Kemudian orde satunya
Orde satunya itu K sama dengan 2,303 per T dikali log C0 min X. Ya, ini rumusnya. Kemudian orde kedua itu K sama dengan X per C0 C0X min X kali T. Nah, ini adalah metode substitusi. Ya, kalau misalkan kita menggunakan metode substitusi, berarti kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ini. Ya, kita cari nilai K-nya. Jadi nanti nilai K-nya yang paling konstan itu berjalan sesuai orde reaksinya. Kemudian lanjut ya, lanjut kedua. Untuk cara yang kedua itu metode grafik. Metode grafik inilah yang akan kita gunakan nanti. Karena ini lebih gampang dibandingkan metode substitusi. Metode grafik. Nah, kalau metode grafik itu konsentrasi diplot dengan waktu. Maksudnya gimana konsentrasi diplot dengan waktu? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira? Ini tadi konsentrasi diplot dengan waktu nggak? Yang ini. Iya, Bu. Jadi dibuat regresi Linear. dibuat regresi linier. Nah, ketika sudah dibuat regresi linier, maka nanti akan diperoleh nih, diperoleh garis lurus mendekati 1. T1 sama dengan mengikuti orde tersebut. Kira-kira dari ketiga ini yang nilai R-nya paling tinggi yang mana? Yang Nilai orde R. 0. Itu artinya kita menggunakan orde reaksi orde yang ke 0. Ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi nanti kalian lihat. Kalian cari semua nih ABR-nya atau regresi linearnya ya. Kalian cari semua, nanti mana R-nya yang paling mendekati 1. Yang paling mendekati 1 itu adalah ordenya. Ya. Orde yang sering digunakan adalah orde 0 dan orde 1. Kalau orde 2 itu jarang sekali. Kemudian, nah ini di metode grafik sebenarnya kita juga punya rumus. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Misalkan orde 0. Orde 0 itu rumusnya C sama dengan C0 min KT. Kemudian kita lihat nih grafiknya. Ini adalah grafiknya. Maaf ya kalau nggak rapi. Nah, ini grafiknya. Untuk orde 0, dia grafiknya seperti ini biasanya. Agak melebar. Di sini konsentrasi, di sini waktu. Kemudian, ini kita rubah jadi slope sama dengan min K. Slope itu kalau
di persamaan regresi linier sama dengan A atau B? Slope itu sama dengan D ya. Sedangkan A itu biasanya A itu adalah intercept. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, sambil jalan ya, nanti diulang-ulang lagi ya kalau bingung ya. Oke, lanjut ke yang orde 1. Ngebul-ngebul ya kalian ya. Oke, yang Iya, orde Bu. 1. Ini masih panjang loh. Yang orde 1, rumusnya itu log C. Sebenarnya rumus ini nggak dipakai sih, cuman kita ngelihat kemiringannya saja. Log C sama dengan log C0 min K per 2,303 dikali T. Ya, kemudian untuk kemiringannya seperti ini, untuk yang orde 1. Biasanya dia lebih tegak. Nah, beda kan ya? Dia lebih tegak untuk yang orde 1. Sini log C, yang di sini waktu. Untuk nilai slope-nya, atau untuk mencari nilai K-nya itu diperoleh dari slope sama dengan minus K per 2,303. Nanti ini fungsinya buat apa? Akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke, setelah ini orde yang kedua ya. Orde 2 yaitu rumusnya log B A min X A B min X sama dengan K A min B per 2,303 dikali T. Kemudian untuk ininya, untuk kurvanya ini. Saya buat agak besar. Dia keluar. Ya. Di sini log sama dengan K A min B ini kurvanya segini 2,303. Di sini T, di atasnya sini log B A min X A B min X. Oke. Itu ya. Kemudian setelah ini selesai metode grafik, kemudian ada satu lagi, ada metode waktu paruh. Kemudian ini tadi 2 ya, berarti ketiga metode waktu paruh. Nah, di metode waktu paruh ini atau sering disebut juga dengan T setengah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat
untuk terurai tengahnya. Dari konsentrasi mula-mula. Nah, di sini untuk rumus itu orde 0 itu rumus T setengahnya sama dengan C0 per 2K. Ini T setengah. Kemudian orde 1 T setengahnya itu 0,693 per K. Kemudian orde 2 rumus T setengahnya itu 1 per C0 dikali K. Nih, kalian bebas sebenarnya. Bisa menggunakan metode waktu paruh, atau metode substitusi. Ya, cuman yang paling gampang adalah metode grafik. Jadi nanti gunakan metode grafik saja ya, biar nggak terlalu ribet. Sampai di sini makin bingung? Iya, Bu, makin bingung. Oke, makin bingung. Gimana? Berarti Untuk kesimpulannya metode mm-mm, itu pilih salah satu yang metode metodenya grafik gimana? itu. Yang digunakan berarti hanya metode grafik kan Bu, yang mudah. Ya, yang lebih mudah yang metode grafik. Jadi nanti untuk kalian yang gunakan adalah metode grafik saja. Karena di metode grafik ini kalian hanya melihat yang mana sih yang mendekati R-nya mendekati 1. Ya. Jadi ini menggunakan metode grafik. Metode grafik ya. Kemudian nanti dari masing-masing ini pokoknya nanti setiap yang ada regresi linearnya itu kalian buat kurva ya. Ini dibuat kurva. Saya tulis warna lain ya, biar dibuat kurva. Untuk kurvanya cukup yang metode yang digunakan saja. Jadi nggak usah semuanya. Ya, ini metode grafik di orde yang 0. Ya. Sampai di sini bingung? Kita masih banyak banget. Banget, Bu. Ini baru satu data. Masih sanggup? Masih ya kayaknya ya. Masih Bu. Oke, masih sanggup. Itu baru yang 70 ya, Bu ya. Apa? Itu baru yang 70 derajat ya. Iya, baru yang 70. Belum yang 80, 90, dan 100. 80, 90, 100 nanti kalian kerjakan sendiri dulu ya. Caranya sampai ini juga Bu. Mas, caranya sama kok. Cuma nanti ada yang membedakan di bagian akhirnya. Ya. Oke, ini bisa dilanjut dulu. Bisa Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini oret-oretan saya sampai 4 lembar. Semoga kalian tidak mabuk ya. Sekarang kita melakukan penentuan. Pulpennya beda ya. Oke. Penentuan nilai
atau energi aktivasi, nilai K pada suhu 25 derajat Celcius dan usia simpan. Nah, jadi sekarang kita akan menghitung waktu kadaluarsanya. Ya. Sebelum kita menghitung yang suhu 25 derajat Celcius, atau biasanya kan kita menyimpan suatu obat di suhu 25 derajat ya. Maksudnya di suhu ruang kan. Jadi nanti perlu kita hitung juga. Ya. Sebelum kita menghitung ke sini, maka kita akan menghitung waktu kadaluarsa pada masing-masing suhu. Suhu 70, 80, 90, dan 100. Oke? Siap ya? Kan? Oke, di sini ada data. Ini saya contohkan yang 70. Ya, sejak awal saya hanya mencontohkan satu data. Suhu. Di sini suhu dalam derajat Celcius. Kemudian di sini ada 4 data berarti ya. Suhu dalam derajat Kelvin. Kemudian nilai B. Nilai B. Setelah nilai B, kemudian ada nilai K. Muat nggak ya? Bentar, diperkecil aja. Nggak muat. Nilai K. Kemudian nilai K-nya juga panjang. Log K. Kemudian nilai 1/T. Semoga muat ya. Oke. Suhu yang digunakan berapa aja? Suhu yang kita gunakan 70, 80, 90, sama 100, Bu. Oke. 70, 60, 90, 100. Ini dalam derajat Celcius. Kalau misalkan dirubah menjadi derajat Kelvin, kira-kira diapakan? Tambah 27. Ditambah, Bu. Tambah berapa? 273. 273 ya, 73 ya. 273. Berapa? Yang 70 343. Terus? 353. Betul? Betul ya? Kemudian nilai B-nya, kira-kira nilai B-nya dari mana? Nilai B-nya dari mana? Dari orde itu bukan, Bu? Di orde berapa? Orde 0. Orde 0 ya. Tadi kan kita pakai orde 0 kan ya. Berarti di sini saya tandain aja ya biar kalian nggak bingung. Ini dari orde 0 pada suhu
70, masing-masing suhu ya berarti ya. Pada masing-masing suhu ya. Berarti tidak orde 0. Jadi dari orde yang dipilih ya. Takutnya kan nanti dia tidak orde 0 yang lainnya. Ya kan? Kan kita belum hitung yang 80, 90 dan 100. Kalau yang 70 memang ordenya orde 0. Seperti itu. Di orde 0 tadi berapa? Nilai B-nya 2,5486 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita cek ulang. 2,5486 kali 10 pangkat min 3 ya. Benar ya? Iya, Bu. Nilai K. Nilai K diperoleh dari mana? Oke, ini kita akan hitung nilai K. Penentuan nilai K. Tadi pakai orde berapa? Orde? Ya. Oke, orde 0. Tadi kan kita menggunakan metode grafik kan? Iya, Benar? Bu. Metode grafik berarti yang ini ya. Orde 0. Tuh, orde 0. Maka kita tuliskan yang ini, data ini. Ini kita tulis. Ya. Bingung nggak? Selapnya kan sama dengan C. Oke, kita tulis ya. Kita tulis dulu. Orde 0. Tadi kan kita pakai orde 0. Orde 0. Untuk orde 0 agak lebar ya. Nah, di sini ada slot sama dengan min K. Slot tadi nilai A atau B? B, Bu. B sama dengan min K. Ya. Berarti nilai B, nilai K-nya sama. Ya. Sama. Harusnya kan min ya. Harusnya min. Cuma nanti ketika dibuat log, dia akan error. Ya. Jadi untuk plus minusnya ini tidak berpengaruh. Ya. Harusnya kan B sama dengan min K kan? Nah, jadi nilai K-nya ini adalah min ini kan? Min 2,5486 kali 10 pangkat min 3 ya kan? Iya. Iya. Harusnya. Coba kalian rubah ini jadi log. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Atau error? Bisa?
Jangan lupa dirubah ya, dibagi 1000 ya. Oke, itu tadi saya coba hasilnya error. Kalau di kalian bisa nggak? Kalau minus. Kalau minus error, Bu. Error kan? Jadi minusnya kita abaikan saja ya. Kemudian kalau log K berapa? Negatif 2,587 bukan, Bu? Negatif hasilnya. Iya, tidak pakai minus. Oke. Minusnya di sini ya. Jadi untuk tandanya kita ikutkan saja ya. Kita ikutkan, tapi saat pengoperasiannya itu nggak usah dicantumkan ya. Jadi di sini 2,59 37 nggak sih? Benar nggak? Bu, sebenarnya tadi salah, Bu, yang log, Bu. Gimana? Coba diulang. Abaikan saja ininya. Tandanya. Berapa lognya? Kalau di saya jadi negatif 2,5936. Udah betul belum? 36 koma ya. Iya. Jadi dibulatkan 37. Oke, negatif karena di sininya tidak kamu cantumkan kan? Minusnya tadi kan? Ini? Tidak, Bu. Oke, berarti ininya kita rubah ke positif ya. Oke, kemudian 1/T-nya berapa? 1 dibagi T-nya berapa? T yang digunakan adalah yang ini. Yang berapa? Sudah? 2,9154, Bu. 154 berapa? 545. Oke, 5-nya dibulatkan ke depan ya. 10 min 3 kan? Iya, Bu. 6. Paham atau makin bingung? Paham, Bu. Paham ya? Bu, Setelah izin itu, bertanya, Bu. oke, gimana? Itu berarti yang K tetap ditulis min, tapi yang di log-nya nggak ditulis minnya itu, Bu. Iya, karena kan di sini tadi kan B sama dengan min K kan? Tapi Iya. Makasih. untuk pengoperasiannya kita ini kan ya, minusnya kita nggak dimasukkan ya. Kan harusnya hasilnya minus kan? Karena ini ada minus berarti harusnya kan positif. Nanti kalau misalkan kalian saat memasukkan angka, kemudian ada errornya, itu minusnya dihapus aja nggak masalah. Ya, yang penting caranya sudah benar, cara kalian ngitungnya.
Oke, sekarang kita akan menghitung T90 atau waktu kadaluarsa. T90 atau waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa ini didefinisikan sebagai waktu untuk mengetahui kerusakan obat hingga 10%. 10%. Nah, ini yang suhu 70 dulu ya berarti ya. Suhu 70 derajat Celcius. Oke. Nilai T90 sama dengan rumusnya 0,105 per K. 0,105. K-nya berapa? 343. Hah, nilai K. Min 2 itu, Bu. Itu ya. Min-nya dicantumkan atau tidak nggak masalah ya. 0,0025486. Benar nggak? 0,0025486 ya. Karena kan sebelum pakai min 3 kan? Minus. Iya, Ini Bu. berapa? 0,105 dibagi 0,0255486. Empat 41,2, Bu. 41,1991 ya. Diambil 4 angka di belakang koma ya. Jangan hanya 2. Oh iya, Bu. Ini satuannya jam. Kalau misalkan dirubah jadi hari, jadi berapa? Ini minusnya boleh diabaikan ya. Satu hari, 2 hari. 1,7166 bukan? Iya. Oke. Jadi waktu kadaluarsa si obat pada suhu ketika kalian menyimpannya pada suhu 70 derajat Celcius, dia hampir 2 hari ya. Dia hanya 2 hari. Nggak nyampe 2 hari sebenarnya. Nah, nanti kalian hitung yang data dari atas tadi sampai ke sini ya. T90 untuk suhu 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Seperti itu. Sampai sini ada lanjutan lagi. Sampai sini udah paham? Udah, Bu. Jadi itu hanya yang 70 derajat Celcius itu segitu, Bu. Iya, ini yang baru 70 derajat Celcius. Kalian masih ada di Bu Iin, ya. izin bertanya, Bu. Untuk yang kan setelah data pengamatan ada analisis perhitungan itu ya, Bu? Ah. Nah itu nanti perhitungannya tulis semua atau apa? Kan itu banyak banget. Ditulis semua dong. Ditulis semua. Untuk data pengamatan tabelnya
Makanya ini untuk stabilitas ini banyak banget. Jadi waktu pengumpulannya nanti setelah Lebaran aja nggak masalah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai sini paham? Itu nanti Bu In juga share di Classroom kan, Bu? Apanya yang di-share di Classroom? Caranya ngitung itu tadi, Bu. Biar diulang-ulang. Enggak, ini tadi kan sudah saya rekam toh. Iya. Ini nanti saya share aja. Ya. Oh iya, baik, Bu. Oke. Sampai sini misalkan nih ini kita sudah mendapatkan yang waktu kadaluarsa di suhu 70 derajat Celcius. Nanti kalian hitung dengan cara yang sama sampai suhu 100 derajat Celcius ya. Pokoknya kalian penuhi data ini. Ya, ini datanya belum penuh. Oke, bisa dipahami? Baik. Iya, baik, Bu. Kalau bisa dipahami, kita lanjut lagi. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Oke, kita lanjut ke kita akan setelah kita menemukan waktu kadaluarsa dari masing-masing suhu ini, kita akan menghitung waktu kadaluarsa pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Ini nanti datanya kita menghitungnya dengan membuat regresi linier antara ini versus log K. Ya. Bertanya, Bu. Gimana? Jadi itu nanti untuk suhunya itu 80, 90, 100 juga dicari suhu 25 derajat Ya. Celcius per apa regresi enggak. itu, Bu? Enggak. Jadi untuk per suhu ini kita penuhi dulu nih. Kita penuhi dulu. Kemudian kalau misalkan dia 70, 80, 90, 100 udah dapat semua, ya. Baru kalian hitung suhu 25 derajat Celcius menggunakan persamaan yang sudah diperoleh. Jadi persamaan ini Oh iya, Bu. buat ngitung yang 25 derajat. Paham nggak? Oh iya, jadi itu nanti harus mencari suhu kadaluarsa 70, 80, 90, 100 sampai habis dulu, nanti setelah itu ngitung yang suhu 25 derajat Celcius gitu, Iya, Bu? betul. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti regresinya ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Ya. Reglin maksudnya dibuat regresi linear ya. Bingung nggak sampai sini? Oke, selanjutnya kita tulis ya. Penentuan waktu kadaluarsa obat pada suhu 25 derajat Celcius ya. Setelah kalian menemukan semuanya, itu kalian buat persamaan regresi linier dari 1/T versus log K. Ya. 1/T sebagai sumbu X, log K sebagai sumbu Y. Ini nanti kalian akan mendapatkan nilai A, B, R.
Sampai di sini bingung? Paham, Bu. Bingung ya? Setelah itu kita akan masuk kita menggunakan rumus Arrhenius ya buat mencari ini, buat mencari suhu ini kita menggunakan rumus ini. Rumus Arrhenius. Oke. Rumusnya yaitu log K sama dengan log A min EA per R dikali 2,303. 2,303 ini ketetapan ya. Jadi jangan tanya dari mana. 1/T. Nah, ini rumusnya. Kemudian, karena kan kita nggak punya data ini kan, ya, data ini kita tidak dapat atau kita tidak punya, jadi kita rombak nih. Log K, log K itu sebagai nilai Y, log A itu sebagai nilai A, kemudian EA per R kali 2,303 itu sebagai B, kemudian 1/T sebagai X. Kalau kayak gini kira-kira kita punya persamaan apa? Sama dengan BX plus A. Oke, benar ya. Y sama dengan BX plus A atau A plus BX. Kalau disesuaikan dengan ini ya, Y sama dengan A plus BX. Seperti itu. Nah, kita akan mencari nilai K kan. Oke. Kita kan akan mencari nilai K, jadi di sini masih di log ya. Ini masih di log Y. Karena Y-nya masih ada lognya, berarti yang A pun masih ada lognya ya. Kemudian sisanya, karena ini min ya, di rumus Arrhenius-nya min, ini min ya, maka di sininya berubah jadi min CX. Ya, seperti itu ya. Kemudian nanti ini untuk nilai A-nya, nilai A, B, kemudian nilai X, ya. Itu nanti kalian hitung dulu ya. Ini nilainya dari sini. Dari persamaan ini. Gitu. Jadi tinggal dihitung aja. Kemudian yang akan kalian cari adalah nilai K nanti. Ya. Ini log Y atau berarti log Y tadi K ya. Jadi kita rombak lagi. A-nya ini dari nilai A ABR ya, yang ini ya. Nah, nanti kalian akan mencari nilai K-nya. Ini kalian hitung dulu. Kemudian nanti akan ada nilai K-nya. Berarti kalau nilai K dari log berarti nilai ini kan log K. Kalau log K dirubah jadi K gimana kemarin? Antilog, Bu. Antilog K ya. Antilog nilainya maksudnya. Nilai hasil di sini ya. Kalau di kalkulator gimana? Shift log ya.
Nah, ini karena saya belum punya data, jadi saya kosongin ya. Nanti tinggal kalian masukkan saja. Kemudian kalian nggak nanya ini dapatnya dari mana satu per T-nya? Kalian bingung nggak? Iya, Bu. Itu T-nya dari mana? Oke. Ini kan tadi kita menggunakan T-nya itu kan T suhu kamar ya. T suhu kamar berapa tadi? 25 derajat Celcius. T itu kan satuannya Kelvin ya. Berarti 25 derajat Celcius ditambah berapa? 273. Hah? 9, 8. Ya kan? Ya enggak? Ya. Ini T-nya. Kalau itu X kan, X sama dengan 1 per T. 1 per 298 berapa? 0,0033. 0033. Oke, derajat Kelvin. Ya. Jadi nanti ini nilai ini buat ngisi yang ini. Bingung nggak? Ini udah mau selesai sebentar lagi. Bingung? Ini dari ABR ya, ini dari nilai ABR, ini BABR, kemudian X ini dari X ini, ya. Kemudian yang kita cari adalah nilai K, yang kita cari. Bingung nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Setelah itu, setelah semuanya dapat, kita akan hitung nilai T setengah atau waktu paruhnya ya, dengan rumus sebentar. T setengah atau waktu paruh. T setengah sama dengan rumusnya 0,693 per K. Ini nanti tinggal dimasukkan ya, nilai K-nya berapa. Nilai K-nya dari sini. Ya. Ini buat ke sini. Seperti itu. Setelah itu kita akan hitung nilai T90 atau apa? Waktu apa T90 tadi? Kadaluarsa bukan? Rumusnya nol koma 105 per K. Ya, K-nya juga ngambil dari sini. Jadi nanti tinggal ditulis T setengahnya berapa. Kemudian T90-nya berapa. Udah, selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Makin bingung atau gimana? Bu, kalau analisis datanya ditaruh sebelum data gimana, Bu? Ditaruh sebelum Sebelum data. pengamatan. Iya kan nanti kita datanya nyarinya ngorek-orek dulu kan, Bu. Biar nggak ngorek-orek dulu, biar langsung gitu. Gimana? Salah, nggak masalah. Yang penting jangan ngacak ya, Ya. naruhnya. Nanti naruhnya dirapikan. Untuk data yang menit, yang suhu 80, 90, dan 100, saya tulis di sini aja ya, angkanya. Nanti kalian tinggal salin. Bentar, saya cari dulu. Saya tulis di sini aja ya. Ini data pengamatan suhu 80 derajat Celcius. Di sini ada menit. Kemudian absorbansi. Kemudian CT, log CT, 1/CT. Menitnya itu ada 0, 3, 6, 9, 12, 15. Absorbansinya itu 0,728, 0,735, 0,737, 0,739, 0,740, 0,741, 0,728, 0,735, 0,737, 0,739, 0,740, dan 0,741. Jadi nanti ini tinggal kalian ini ya, tinggal kalian cari data yang masih kosong. Ini kalau mau langsung dicatat silakan. Sambil kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Sambil saya nulis. Oke, ini suhu 80 derajat Celcius. Ini mau dicatat dulu atau nanti? Nanti saja, Bu. Nanti, oke. Lanjut ya, suhu 90. 90 derajat Celcius, ini ada menit. Absorbansi. CT. Log CT 1/CT. Menitnya itu 0, 3, 6, 9,
12, 15. Observansinya 0,734, 0,741, 0,744, 0,747, 0,750, 0,752, 734, 741, 744, 747, 750, 752. Nah, ini untuk data yang ke-90. Meren. Oke, ini yang 90 ya. Kemudian yang terakhir yang 100. 100 derajat Celcius. Sini ada menit. Observansi. CT atau konsentrasi. Log CT. Kemudian 1 per CT. Menitnya 0, 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian observansinya 0,733, 0,740, 0,745, 0,748, 0,751, 0,753. 0,733, 740, 745, 748, 751, dan 753. Oke. Ini data yang terakhir. Oke, ini datanya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi setiap data ada ini ya, ada kurvanya ya nanti ya. Ada kurva regresi linearnya. Ya, nanti dia masuk ke orde berapa, kemudian ordenya itu dicantumkan regresi linearnya, kurvanya. Di bawah aja deh. Oke. Berarti ada berapa kurva regresi linearnya? Ada 3. Dari 4. 70 sampai 100, Bu. 4 kah kurva bakunya?
Ada 5 ya? 5, Bu. Baku. Kemudian kurva di suhu 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Ya. Oke, kalau yang ini tadi dia ada regresi linear juga enggak? Nih. Ini enggak dicantumkan, enggak masalah sih. Tapi kalau misalkan kalian mau menambahkan kurvanya, boleh ya ditambahkan ya. Karena ini kan ada persamaan regresi linear juga kan. Di sini juga ada persamaan regresi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silahkan. Berarti yang kurva baku itu kafein kan, Bu? Iya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, gimana? Yang kurva di suhu 70, 80, 90, 100 itu antara konsentrasi sama absorbansinya juga, Bu? Iya. Jadi Baik, Bu, terima kasih. untuk kurvanya ini disesuaikan. Dia tadi menggunakan ini berapa? Menggunakan orde berapa? Nih. Misal nih, ini kan di 70 ya. Ini data 70. Di data 70 itu kan menggunakan orde 0. Berarti kurvanya yang ini aja. Ya, tetap harus dicantumkan ininya. Karena kalau misalkan kalian membuat kurva tanpa menyantumkan ini kan nggak bakalan susah. Pakai Excel aja ya buat kurvanya ya. Untuk caranya di YouTube banyak, di YouTube saya juga ada cara membuat kurvanya, kurva standar. Berarti nanti dicantumkan di laporannya bagaimana, Bu? Ini sampel suhu 70 ya. Di bawahnya aja. Setelah orde ini kan, dia kan pakai orde 0. Ya. Di bawahnya orde 0 ini aja dikasih kurva. Atau sampingan dengan ini. Sampingan dengan apa tulisan ini. Ya. Kalau sampingan kan agak susah juga ya, karena ini ada orde 0, orde 1, orde 2. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan misah dengan datanya ya, biar saya nggak bingung ngeceknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini saya stop ya rekamannya ya. Baik, Bu. Ini nanti masuknya ke Puri Diki. Nanti tolong kirim ke teman-temannya ya, atau nanti saya upload di YouTube ya nggak apa-apa.